Sebelum kita membahas tentang senam kreasi, apakah Anda tahu senam itu apa sih? Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan dan membutuhkan kecepatan, kekuatan, serta keserasian. Pengertian senam lainnya juga diartikan sebagai suatu latihan tubuh yang dibentuk dan dipilih secara sengaja, terencana, sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Di dalamnya mencakup perkembangan keterampilan dan menanamkan nilai mental spiritual. Pengertian senam menurut para ahli. Mahendra mengungkapkan pengertian senam sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan gerak serta komponen fisik. Menurut Madiono, senam adalah latihan jasmani yang sistematis, teratur, dan terencana dengan melakukan gerakan-gerakan secara spesifik untuk mendapatkan manfaat dalam tubuh. Sedangkan menurut Margono, senam didefinisikan sebagai suatu latihan gerakan tubuh yang dipilih, yang disusun secara sistematis untuk tujuan membentuk serta mengembangkan pribadi secara harmonis. Sejarah senam di Indonesia. Senam di Indonesia sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, yang pada saat itu dinamakan gimnastik. Sementara pada masa penjajahan Jepang, senam dinamakan dengan Taisho. Pada tahun 1963, senam artistik mulai hadir di Indonesia saat menjelang pesta olahraga Ganevo pertama di Jakarta. Pada saat itulah pertama kalinya organisasi senam dibentuk untuk menyiapkan para pesenamnya. Organisasi senam tersebut dibentuk pertama kali pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh olahraga terkenal di Indonesia. Melalui organisasi tersebut telah mulai dilakukan pembinaan hingga menghasilkan atlet-atlet senam profesional untuk menghadapi berbagai pertandingan internasional. Tujuan senam. Adapun tujuan senam dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Senam secara umum bertujuan untuk mengikuti latihan fisik dan mendapatkan kebugaran jasmani. Sedangkan secara khusus, senam menjadi latihan fisik yang bertujuan melakukan gerakan-gerakan tertentu dan bermanfaat untuk kesehatan. Manfaat senam. Manfaat senam ada dua, yaitu bagi fisik dan bagi kesehatan. Manfaat senam bagi fisik yaitu untuk mengembangkan komponen fisik dan gerak. Karena dengan melakukan senam dapat meningkatkan daya tahan otot, keseimbangan, kelenturan,
koordinasi organ, serta kelincahan dalam beraktivitas. Selain itu, senam juga baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru secara aktif. Dengan latihan senam yang dilakukan secara rutin, maka dapat mengoptimalkan kinerja jantung dan paru-paru. Diyakini, senam bahkan juga dapat menjaga kesehatan tubuh secara optimal dan memperpanjang umur. Manfaat senam bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan berat badan secara efektif dengan latihan rutin agar menjadi lebih ideal. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja dan fungsi jantung serta paru-paru. Yang ketiga, meningkatkan fungsi kognitif. Yang keempat, dapat mengurangi stres dan memperbaiki mood. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Yang keenam, untuk meningkatkan stamina tubuh agar tidak mudah kelelahan. Yang ketujuh, meningkatkan kebugaran dan kelenturan tubuh secara fisik. Yang kedelapan, lebih awet muda karena dapat menghambat penuaan dini. Kesembilan, meningkatkan rasa bahagia serta mendorong energi positif. Yang selanjutnya, silakan dibaca sendiri ya. Prinsip latihan senam. Latihan senam mempunyai beberapa prinsip sesuai yang disampaikan oleh Sadoso diantaranya. Yang pertama, specify. Upaya untuk menghilangkan cara latihan yang berdasarkan hanya kira-kira saja. Karena latihan harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, progression. Melakukan latihan secara bertahap berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu untuk membantu pembentukan otot. Jadi, dalam latihan perlu dilakukan secara progresif agar manfaatnya bisa didapatkan secara efektif. Yang ketiga, overload. Selain itu, latihan juga harus dilakukan peningkatan intensitasnya atau frekuensi dari tingkatan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, frekuensi latihan yang dilakukan dari hari ke hari atau minggu ke minggu harus ada peningkatan. Jenis-jenis senam dan contohnya. Yang pertama, senam akrobatik. Senam akrobatik adalah salah satu cabang nomor senam yang cukup ekstrim dan seringkali dikompetisikan secara nasional maupun internasional. Gerakan dalam senam akrobatik biasanya melibatkan putaran, salto, serta gerakan-gerakan lainnya yang punya resiko tinggi dan kurang cocok bagi pemula. Karena dalam senam akrobatik, pesenam harus melakukan pendaratan dengan menggunakan tangan atau bahu pasangan. Selain itu, juga membutuhkan keseimbangan, kelenturan, gerakan yang cepat serta eksplosif. Jika kamu tertarik dengan jenis senam ini, maka dianjurkan untuk didampingi oleh instruktur senam yang berpengalaman. Yang kedua, senam artistik. Senam artistik mirip seperti jenis senam ekstrim yang hanya bisa dilakukan oleh ahlinya agar tidak menimbulkan cedera. Dalam senam ini, melibatkan berbagai alat untuk mendukung dan memperindah gerakannya. Contoh senam artistik diantaranya kuda pelana, gelang-gelang, palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Yang ketiga, senam aerobik. Ada juga jenis senam aerobik yang cukup populer di Indonesia, bahkan menjadi salah satu jenis senam paling tua dengan peminat yang tinggi. Karakteristik senam aerobik yaitu menggabungkan gerakan aktif, energik,
kreatif, serta diiringi dengan musik. Gerakan-gerakan dasar melibatkan gerakan seperti melompat, berjalan, serta gerakan mengikuti irama yang dimainkan. Gerakan dalam senam aerobik ternyata punya manfaat yang bagus untuk melatih kerja otot, seluruh tubuh, serta memperlancar peredaran darah. Selanjutnya, senam irama atau ritmik dan senam trampolin. Senam irama adalah senam yang dilakukan dengan diiringi musik atau alunan irama serta biasanya dilengkapi alat maupun tanpa alat. Sedangkan senam trampolin, senam ini dilakukan di atas trampolin, yaitu semacam alat pantul yang dibuat dari rajutan kain serta dipasang pada kerangka besi. Gerakan-gerakan dalam senam trampolin ini seperti jungkir balik, maju mundur, dan lainnya. Contoh-contoh senam kreasi. Yang pertama, senam lantai. Merupakan senam yang dilakukan di atas matras sebagai alat bantu gerakannya. Penggunaan matras juga bertujuan untuk mengurangi cedera atau resiko kecelakaan. Karena dalam senam lantai melibatkan gerakan yang hampir seluruhnya bersentuhan langsung dengan lantai. Untuk melakukan senam lantai harus memenuhi beberapa unsur berikut ini. Yang pertama, unsur keindahan. Yang kedua, unsur kekuatan. Yang ketiga, unsur keberanian. Selanjutnya, unsur kelenturan, unsur keluasan, dan unsur keseimbangan. Yang kedua, senam ketangkasan. Senam ketangkasan ini bertujuan untuk menggerakkan badan dengan cepat yang biasanya dilakukan dengan alat bantu khusus. Gerakan-gerakan dalam senam ini melibatkan kedua tangan, melompat dan meroda, contohnya seperti melakukan roll ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, senam SKJ. Adapun senam SKJ atau senam kesegaran jasmani yang menjadi salah satu senam massal dan diwajibkan di Indonesia. Biasanya dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, instansi, atau komunitas tertentu. Selain itu, senam ini diiringi dengan musik dan salah satu peserta menjadi inspektur senam. Yang keempat, senam yoga. Dalam olahraga ini lebih menitik beratkan pada fleksibilitas, keseimbangan, dan spiritual, sehingga diyakini bisa menyehatkan secara lahir dan batin. Yang kelima, senam lansia. Senam berirama yang secara khusus diperuntukkan bagi para lansia, sehingga gerakan-gerakannya pun juga disesuaikan. Tujuan dari senam lansia untuk mencegah osteoporosis atau mengurangi tingkat resikonya. Yang keenam, senam poco-poco. Senam ini identik dengan gerakan dan irama yang sangat menyenangkan. Dulunya, senam ini khusus diciptakan untuk anggota TNI dan Polri saja, tapi sekarang bisa digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang ketujuh, senam jantung sehat. Senam jantung sehat punya manfaat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan memperlancar peredaran darah. Yang kedelapan, senam Zumba. Identik dengan gerakan-gerakan aerobik yang cukup menyenangkan. Bahkan saat ini sangat populer di Indonesia. Biasanya, senam Zumba diiringi dengan musik Latin dengan kombinasi irama pelan dan cepat secara bergantian. Kesembilan, senam Pilates adalah jenis latihan yang bertujuan untuk melatih keseimbangan, kesehatan mental, kebugaran, dan kekuatan fisik. Tahapan-tahapan senam. Yang pertama, tahap pemanasan. Gerakan pemanasan sangat penting sebelum kita melakukan gerakan inti. Pemanasan mempunyai dua tujuan, yaitu menarik dan memanaskan otot-otot anggota tubuh serta menyiapkan denyut jantung. Yang kedua, tahap inti. Merupakan inti dari gerakan senam. Model gerakan pada fase ini adalah gerakan yang ringan dengan gerakan pelan tanpa gerakan yang kuat.
Umumnya, dalam fase ini gerakannya diulang 2-5 kali. Yang terakhir, tahap pendinginan, yaitu memerlukan sedikitnya waktu 5 menit. Pada fase ini harus tetap bergerak, tetapi cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Sampai di sini penjelasan materi kita hari ini. Semoga setelah ini Ananda semua bisa menerapkan senam kreasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.